Ya pemirsa, pastinya yang menjadi kekhawatiran kita bersama adalah PHK dan juga tenaga kerja. Sebelum saya masuk ke Bang Celi, saya akan ke Pak Jumur terlebih dahulu, Pak. Kalau Anda melihatnya saat ini pasti ada kekhawatiran begitu di tenaga kerja. Pasti. Respon dari para tenaga kerja seperti apa, Pak? Pasti khawatir karena pasti demand permintaan teorinya berkurang kan. Oke. Nah, cuman begini, ini bisa kita ambil hikmahnya juga ya. Hikmahnya begini, dan kemarin sudah dibicarakan juga, kita bisa memperkokoh sistem domestik ekonomi kita, sirkular domestik ekonomi. Jadi uang tuh beredar di dalam negeri kita. Dan sebetulnya kalau itu kita dari jauh-jauh hari udah lakukan itu Bu ya, barang-barang kita utamanya harus dibeli oleh rakyat kita dulu gitu loh. Dan ini idenya bagus, misalnya memperkaya petani, nilai tukar petani ditinggiin Pak, jangan cuma 102, 103 terus. Kalau Thailand bisa 120, 140% nilai tukar petaninya, kenapa di kita kok di angka 105, 103, jadi petani nggak pernah punya duit gitu. Ada 130 juta orang di desa, kalau nilai tukar petani dengan menghajar rente-rente pedagang yang nggak puguh itu, Bulog serius kerjanya, ya itu petani kayak 10% aja. Wih, itu pabrik-pabrik buka lagi tuh, beli baju, beli sepatu, beli apa. Nah ini proses belajar di kita. Jadi serius domestic ekonomi ditumbuhkan. Yang kedua, soal pasar tadi saya setuju memang ada diversion ya ke berbagai negara itu masih terbuka peluang. Saya rasa sebaiknya Presiden panggil semua dubes dan fungsi ekonomi, di brief, buka pasar di mana-mana gitu ya, untuk produk-produk itu. Nah yang terakhir nih, yang karena harus cepat ya, itu juga pasar dalam negeri tadi Bu, saya kalau nggak salah sorry ya, kira-kira ilegal TPT itu sampai 30%. Oke. Import yang sangat mudah 40%. Jadi import safeguard kita yang paling rendah di ASEAN saja. Jadi kalau di sana syarat impor tuh ada 10 gitu, di kita mungkin cuma 4, cuma 5. Jadi mudah sekali masuk barang ini gitu. Sehingga ibu yang berproduksi habis sama impor, tambah yang ilegal. Nah kalau ilegal aja dihabisin ini, itu naik pasar 100% loh Bu. Jadi market share di kita yang ibu-ibu kerja ini cuma 30-40%. Begitu import yang 30% ditenggelamin yang nggak jelas orang-orang ini, langsung pasar tuh naik plus gitu. Nggak ada PHK, yang ada menyerap tenaga kerja. Jadi penegakan hukum di soal ilegal itu penting banget. Dan datanya ada kok. Okay. Tahun 2022-2023 dari China aja itu ada 59 triliun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan antara data di Cina dengan data di Indonesia. Di sana ekspornya segini, kok di sini diterima sekian. Nah, nanti kan itu ilegal. Nanti udah semua orang tahu lah, barangkali Ibu juga tahu. Tapi begini, saya ke Bu Ana ya. Bu Ana nih kalau Anda melihat bahwa dengan tarif balasan antara Cina dan juga Amerika Serikat, bisa saja Indonesia ini menjadi salah satu tempat untuk nantinya impor-impor ilegal itu akan datang di Indonesia. Itu bagaimana pandangan Anda? Jadi persis seperti yang Bapak sampaikan, saya sepakat sekali bahwa kemarin Bapak Presiden kan juga sebenarnya menyampaikan ya Pak ya, bahwa mohon maaf ya, saya kuat yang Bapak Presiden sampaikan, penyelundupan harus ditiadakan. Jadi memang Bapak Presiden juga mengetahui bahwa industri TPT terpuruk ini di luar US tarif adalah karena kita menjadi illegal dan dumping grounds dari negara-negara yang memang dari awal terkena geopolitics dari US sendiri, zaman Biden ya, dari zaman Biden Pak. Atau dari Trump 1.0 to be exact. Nah, jadi untuk itu kita mengharapkan kebijakan perdagangan nanti Indonesia, walaupun kemarin kita juga memahami bahwa Bapak Presiden ingin pertek atau kuota-kuota impor itu tidak ada, tapi yang kita harapkan adalah dari Kemenkeu tentunya tata niaga impor ini benar-benar memberikan efek jera bagi dunia usaha yang ilegal atau penyelundupan, tapi memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang patuh. Karena dunia usaha yang patuh pasti membayar pajak, pasti juga bisa memberikan kontribusi lapangan kerja. Betul. Patuh dan dibutuhkan. Patuh dan dibutuhkan. Kalau nggak terlalu dibutuhkan ya dibikin buat apa? Sulit nggak apa-apa. Itu import safeguard. Baik. Ya kalau nggak terlalu butuh ngapain? Kemarin Bapak Presiden juga ngomong kalau diproduksi di Indonesia itu berarti strategis untuk Indonesia. Tapi kalau misalnya tidak diproduksi di Indonesia, silakan fleksibel. Oke, ya kan? Kita coba dengarkan dari Pak Raden, Pak. Mungkin bisa ditanggapi terkait dengan hal ini. Apakah saja mungkin strategi yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan dampak-dampak yang sudah kita bicarakan tadi, Pak? Ya, terima kasih.
Pertama tentu kita lakukan koordinasi dengan dunia usaha. Ya, mungkin Mbak Ane juga, Pak Jumhur juga. Kita lakukan koordinasi, kita berkomunikasi dengan mereka. Intinya adalah bahwa dalam menghadapi persoalan ini kita harus satu, itu dulu. Karena ini penting dan itulah tema yang sebetulnya kemarin yang mengemuka dalam pertemuan dengan Bapak Presiden, di mana beliau ketemu dengan seluruh stakeholders itu. Jadi kita lakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders, kemudian juga kita juga berkomunikasi dengan Amerika tentunya, kita mengirimkan surat ya ke Amerika, intinya kita tidak melakukan retaliasi, kita melakukan negosiasi, itu intinya. Pada saat yang sama, kita juga sudah mengidentifikasi apa saja yang akan kita offer nantinya pada saat kita bernegosiasi dengan mereka. Tentu kita harus punya apa yang kita tawarkan ke mereka. Ya, kita sudah identifikasi apakah impor kita akan kita tambah atau kita relokasi impor kita. Tentu kita belum sebutkan apa saja itu komoditasnya nanti, karena itu adalah kartu kita dibuka pada saat negosiasi. Itu yang kita sudah siapkan. Demikian juga tentu kita harus seleksi apa saja yang benar-benar kita bisa buka tanpa negosiasi. Apa saja yang kita negosiasikan. Tapi ada juga yang benar-benar kita lihat tidak bisa negosiasi sama sekali untuk memang hal-hal yang kita lihat sangat krusial buat kita. Jadi kita harus siapkan seluruh artinya amunisi kita pada saat kita berbicara dengan mereka. Karena negosiasi adalah take and give. Tentu kita harus minta dari mereka. Sebagai contoh, trade surplus kita dengan Amerika sekitar 18 billion US dollar. Okay. Tetapi itu hanya goods, hanya barang. Mungkin kita bisa bilang, kita juga defisit cukup besar di jasa. Ya, contohnya teman-teman di sini mungkin pakai Google, Netflix, itu nggak tercatat itu. Kita akan minta dari mereka bahwa trade deficit kita ditambah dengan service tadi, ya, maka mungkin bukan 18 billion, itu juga bagian daripada kita bisa bernegosiasi. Gitu. Okay. Nah, yang berikutnya tentu kalau kita impor seperti ini, apa yang Bapak bisa berikan ke kita? Demikian juga kita juga punya katakan critical mineral yang kita bisa offer, ya. Karena critical mineral buat mereka sangat penting sekali. Jadi apa yang mereka butuhkan, kita harus siapkan. Berapa yang kita berikan nanti, itu subjek to negosiasi. Pada saat yang sama, kita sudah siapkan itu sekarang, kita lakukan identifikasi dan analisa secara kuantitatif satu demi satu itu. Apa yang dikatakan tadi menjadi penting. Apa yang dikatakan oleh Pak Celi tadi, oleh Churchill itu, bahwa this is a good crisis. Kita harus melihat seperti itu. Don't waste a good crisis, katanya. Nah, ini adalah memang pada saat keadaan seperti ini, kita bisa melakukan seluruh reformasi dan deregulasi tadi. Dan utamanya bukan hanya di kebijakan. Kemarin sudah disepakati, kita harus mengawasi implementasinya. Jadi implementasinya itu sampai di bawah itu harus kita lakukan itu. Nah, itu tadi yang sebutkan, karena kalau itu kita lakukan, maka efisiensi kita akan naik. Comparative advantage kita akan naik. Jadi kita pada saat nanti keadaan sudah lebih normal lagi, kita jadi punya kesempatan yang dikatakan tadi, kita jadi punya kesempatan, punya daya saing yang lebih dibanding dengan banyak negara lain. Intinya ada peluang begitu ya Pak Raden? Banyak peluang ya. Berikutnya saya pikir tadi sudah dikatakan tadi bahwa surplus kita, apa yang dikatakan oleh Pak Menko tadi, surplus kita sebetulnya dibandingkan negara lain relatif kecil. Jadi misalkan ya, surplus kita kan tadi sekitar 18 billion US dollar. Itu dibanding dengan total ekonomi kita relatif kecil. Atau kita bisa relokasi dari tempat lain, ya, misalkan minyak lah dan LPG, kita bisa realokasi dari tempat lain untuk menutup ini. Karena kalau surplus kita cepat berkurang, maka beban tadi tarif itu langsung turun itu. Nah, negara-negara lain
contohnya tadi sudah dikatakan Pak Menko juga bahwa Vietnam itu 126 billion. Oke. Jadi untuk mencari 126 billion itu sulitnya bukan main. Kita 18 billion dibandingkan ekonomi kita relatif masih bisa. Hal-hal seperti itu kita lihat itu menjadi peluang buat kita. Demikian juga contohnya di sepatu, kemudian juga di tekstil dan garment itu relatif. Ternyata dibandingkan dengan negara-negara lain tarif kita masih lebih kecil. Oke, baik. Itu. Yang terakhir adalah menurut saya juga menjadi kesempatan adalah sekarang itu saatnya kita mempercepat seluruh FTA. Jadi seluruh perjanjian dagang kita beresin sekarang. Itu. Karena kita akan memperluas pasar kita bukan hanya tadi ke Amerika, mungkin yang intinya perjanjian dagang yang non Amerika kita selesaikan secepatnya, apakah ke Eropa, apakah itu ke Latin Amerika, apakah di Asia ini, mungkin ke Afrika. Baik. Itu secepatnya kita lakukan sekarang. Oke, baik. Nanti kita akan dalami Pak Bayu terkait dengan peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan ini di pasar, tentunya pasar global. Usai jeda, tetaplah bersama kami.